Mereka sudah menyiapkan pemakamanku? Kata itu berputar di kepala Fatin seperti jarum jam yang tak bisa ia hentikan. Ruang perawatan VIP terasa luas dan dingin. Bau obat menggantung di udara, seperti kabut yang menutup segala suara, kecuali detak jam di dinding. Dokter duduk di kursi, wajahnya terang oleh lampu plafon, lalu berkata sesuatu yang Fatin tahu akan mengubah segalanya. Perkiraan waktu, angka yang meresap sampai ke tulang. Bukan hanya kata-kata itu yang membuatnya limbung, yang membuatnya runtuh adalah bisik di samping ranjang, di antara tumpukan bantal dan selimut rumah sakit. Bisik yang bukan diucapkan oleh petugas medis, melainkan orang yang selama ini ia cintai. Gilang menunduk, bibirnya sedingin lantai marmer. Kita harus cepat menyelesaikan semuanya. Nada ucapnya datar, seperti membahas proyek yang harus segera ditutup, bukan istri yang mungkin akan pergi. Mata Fatin melihatnya dari balik kabut sakit. Ada jarak yang tak mungkin ditutupi. Ia ingin menjerit, menampar, menangis sampai lelah. Tapi kata-kata harus menunggu. Satu persatu ingatan kecil menjadi terang. Cangkir teh yang ia minum pekan lalu. Pohon monstera yang tiba-tiba layu. Gelas yang dicuci bersih lebih sering daripada biasa. Semua hal kecil itu, yang sebelumnya ia ingin abaikan, kini berderet seperti potongan puzzle yang tak pernah ia susun. Di dalam kepalanya muncul satu kalimat yang membuat suhu ruangan menurun lagi. Mereka sudah menyiapkan pemakamanku. Siapa mereka? Bisik yang sama, suara-suara di balik tawa tamu yang pernah mengunjungi rumahnya. Notaris yang selalu hadir ketika urusan harta dibicarakan, bahkan wajah-wajah akrab yang tiba-tiba terasa asing. Fatin menarik nafas panjang, rasa sakit di dadanya bukan semata tubuh, melainkan pengkhianatan yang merayap dari dalam. Dokter menjelaskan dengan kalimat yang hati-hati, perkiraan klinis, kemungkinan-kemungkinan, opsi perawatan. Fatin mendengarkan seperti orang yang menyimak sebuah lagu yang sudah tak asing, nada lama yang berubah liriknya. Ia menatap Gilang, tidak ada air mata di mata suaminya, hanya rencana yang sedang disusun. Di ujung koridor, perawat datang, menyampaikan jadwal pemeriksaan lanjutan. Dunia luar tetap berjalan, tetapi dalam kamar itu, waktu seolah menjadi alat ukur yang kejam. Di saat itulah, Fatin mendengar ketukan di pintu kamar rawat. Seorang wanita tua berdiri di ambang, membawa termos kecil dan wajah yang lembut, namun ada ketenangan di matanya. Bukan kepanikan, melainkan perhatian yang praktis. Bu Fatin, saya dengar dari tukang kebun, saya bawa sesuatu untuk menenangkan, katanya. Wanita itu sederhana berpakaian, tangan yang kasar menandakan hidupnya sering berurusan dengan tanah, bukan hukum. Fatin memperhatikan detail itu. Tangan kuat, pandangan itu tidak mudah terguncang. Saat ibu juru rawat mengajak wanita itu masuk, suara kecilnya berbisik. Saya pernah menangani urusan keluarga. Jika ibu butuh bantuan, kalimat itu terselip seperti batu tajam dalam selimut hangat yang baru saja menutupi tubuhnya. Untuk pertama kali sejak dokter mengucapkan angka 7 hari, Fatin merasakan sesuatu yang lain selain ketakutan. Ada secercah rasa ingin tahu, sebuah dorongan yang bukan dipenuhi air mata. Ia mengizinkan wanita itu duduk di kursi plastik, menyeruput teh dari termos kecil, sambil menatap Fatin seperti menunggu perintah. Nama saya Sumi, kata wanita itu singkat. Saya bekerja di rumah sejak lama. Kalau ibu mau, saya akan membantu sedikit. Di matanya ada sesuatu yang membuat Fatin ingin percaya. Mungkin ia tidak ingin lagi percaya siapapun. Namun saat Sumi membungkuk menutup kantong termos dengan hati-hati, ada cara tenangnya sendiri yang mampu meredam ketegangan. Ceritakan, kata Fatin, suaranya tipis seperti benang. Ia tahu ini salah satu momen di mana ia harus memilih, menyerah pada ketidakberdayaan atau menahan amarah sambil merencanakan. Ia memilih yang kedua, bukan karena ia lebih berani, tetapi karena ia tak mau dibiarkan ditidakberdayakan. Tanpa memikirkan hal-hal rumit, Fatin mulai mengumpulkan potongan-potongan kecil yang selama ini terasa salah.
Sementara dokter dan staf rumah sakit sibuk dengan protokol, Fatin dan Sumi berbicara pelan. Rencana kecil mulai merangkak keluar. Rencana yang tidak mengundang pembalasan, hanya penegakan. Sebelum Fatin meninggalkan rumah sakit, ia meminta sesuatu yang terlihat sepele. Akses untuk pulang ke rumah tepat setelah keluar. Ia menolak tinggal di ruang rawat seperti hewan luka yang dijaga rapat. Ia ingin merasakan atap rumahnya sendiri. Meski itu berarti menghadapi orang-orang yang telah menempatkan selimut atas rencananya. Gilang tampak berkecil hati. Ia berusaha menampilkan simpati, tetapi kata-katanya berputar pada angka dan tanda tangan yang harus diselesaikan. Fatin tahu ada dokumen yang dimaksud, perjanjian pranikah yang ia rasa aman, rekening gabungan yang tiba-tiba penuh klausa, dan notaris yang selalu tersenyum terlalu lebar. Semua itu menjadi medan yang harus ia lalui. Sebelum ia meninggalkan rumah sakit, satu kalimat sempat ia ucapkan, sebuah undangan bagi mereka yang mendengar untuk ikut dalam percakapan yang akan datang. Kalau cerita ini menyentuhmu, tinggalkan komentar dari kota atau kabupatenmu di bawah. Aku ingin tahu siapa saja yang pernah merasa dikhianati oleh orang terdekat. Tidak banyak, sebuah ajakan sederhana. Ia membutuhkan bukti bahwa ada orang lain yang mengerti dan mungkin juga sedikit kebersamaan di tengah kehancuran. Hari 2. Pulang ke rumah terasa seperti berjalan ke arena yang sunyi. Rumah mereka, sebuah bangunan bergaya modern dengan jendela besar dan tanaman hijau di teras, tampak sama. Tapi udara di dalam berbeda. Ada sesuatu yang dingin menempel di perabotan. Gilang menyambut dengan senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. Di bawah senyum itu, Fatin membaca langkah-langkah yang ia tahu, mengecek kunci brankas, memastikan orang-orang kepercayaannya siap, menghubungi notaris. Ia menatapnya lama, seperti orang yang menghafal peta musuh. Di dapur, ada cangkir kecil tergeletak di meja. Wajah Fatin mengecil, ia mengenali aroma pahit yang samar. Di balik pilihan-pilihan kecil itulah, motif sering bersembunyi. Minuman yang datang dari tangan orang yang mereka percayai, pembelian bahan makanan yang tampak biasa, lalu perubahan kecil pada bank statement. Fatin menahan amarahnya agar tidak meledak. Cara terbaik adalah tenang, kemarahan akan membuatnya kehilangan pijakan. Ia yang dulu selalu mudah percaya, kini memilih untuk mencatat. Ia menulis nama-nama, tanggal-tanggal, memperhatikan siapa yang datang dan apa yang mereka bicarakan. Ia memerlukan saksi yang tak bergantung pada ingatannya saja. Dalam malam-malam berikutnya, Fatin mulai memeriksa rumah dengan aliran pikir yang baru, bukan mengawasi untuk menemukan bukti melakukan kejahatan, tetapi untuk melindungi sisa-sisa dirinya. Ia meminta kepada Sumi, yang kini menjadi lebih dari sekedar pengantar termos, untuk menyiapkan semua dokumen penting yang bisa ia butuhkan, akta kepemilikan, salinan rekening lama, dan surat-surat yang menautkan kepemilikan aset. Sumi membawa semuanya dalam sebuah kotak kayu kecil, rapi, tanpa tanya. Ada sesuatu pada gerakan Sumi yang membuat Fatin merasa aman. Ia memperhatikan cara Sumi memegang amplop seperti orang yang tahu nilai sebuah kertas. Mereka duduk di ruang keluarga, di bawah lampu yang redup, menumpuk berkas di meja kopi. Tangan Fatin bergetar ketika ia membuka amplop. Di antara kertas-kertas itu, ada perjanjian pranikah dengan klausul yang rumit, tanda tangan notaris dengan cap yang familiar, dan satu dokumen lama, surat dari ayahnya yang ditujukan kepada seseorang bernama Sumi. Surat itu singkat, kata-katanya tegas. Jika sesuatu terjadi padaku atau anakku, tolong jaga haknya. Ada stempel dan tanda tangan di bawahnya, bukan surat yang dibaca sembarangan. Fatin memandang Sumi. Ayahmu mempercayakan ini kepadaku, ujar Sumi, tanpa bangga, hanya memastikan sesuatu yang semestinya. Sumi bercerita sedikit, tapi cukup untuk menyalakan kembali nyali Fatin. Dulu, sebelum ia menjadi tukang kebun, sebelum ia tampak tak lebih dari staf pelayanan, Sumi pernah memiliki lisensi dan meja kantor. Ia pernah duduk di ruang sidang, menghadapi hakim dan argumen yang rumit. Aku tinggalkan semuanya karena satu hal,
untuk hidup tenang di tanah, katanya. Tapi ketika aku melihat keadaan, aku tahu aku harus membantu. Kata-kata itu datang tanpa pamer, hanya ketegasan seorang yang sudah menyaksikan banyak kebohongan. Fatin menyadari bahwa ia mendapat sekutu yang lebih berbahaya daripada kerumunan pengacau. Ia mendapatkan akal. Mereka sepakat untuk tidak bergegas ke pengadilan atau membuat konfrontasi kasar. Rencana pertama mereka sederhana dan cerdik, mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan, menyimpan salinan digital di tempat aman, dan menunggu saat yang tepat untuk menampilkan semuanya. Mereka tidak butuh terang-terangan menuduh di depan umum, mereka butuh bukti yang membuat tindakan Gilang tak lagi mungkin dibantah. Di sini, keheningan dan ketelitian adalah senjata. Hari 3, Fatin mulai mengamati pola-pola kecil yang dulu ia biarkan lewat. Ia mencatat setiap gelas yang disajikan, siapa yang menyentuh makanan, siapa yang masuk rumah pada jam tertentu. Ia mengingat sebuah sore ketika Gilang menerima tamu, wanita muda dengan tawa yang menyala bernama Vera, yang selalu membawa parfum baru. Mereka menonton rekaman footage rumah dari layar kecil yang tersembunyi di pojok ruang kerja, bukan karena mereka meretas, tetapi karena kamera-kamera itu memang sudah ada untuk keamanan. Sumi membuka file rekaman yang tersimpan dan menunjukkannya pada Fatin. Potongan-potongan tampak biasa. Gilang masuk, menutup pintu, berbisik dengan Vera. Tapi ada momen ketika ia membungkuk terlalu lama di meja dapur, ketika ia meraih sesuatu dari laci yang seharusnya terkunci. Mata Fatin mencuri melihat detik demi detik, jantungnya naik turun seperti kapal di laut bergelombang. Mereka tak berani menuduh tanpa bukti jelas, namun ada pola lain, transaksi yang tak masuk akal di rekening bank, transfer kecil yang kemudian berkumpul, dokumen yang tampak berupaya mengalihkan aset ke sebuah rekening kosong tanpa nama. Ketika Fatin meminta penjelasan, Gilang berbicara tenang dengan jawab yang mengurung seperti jaring. Semua demi kelancaran, katanya, supaya nanti tidak ada perselisihan. Fatin menatapnya tahu, di balik itu ada rencana. Rencana yang menganggap nyawanya sebagai variabel yang bisa diatur. Di saat mereka mengamati, tekanan meningkat. Gilang mulai menekan, menuntut tanda tangan yang perlu dilakukan segera, memanggil notaris yang akrab dengan senyum hangus. Ia ingin mempercepat proses administratif, seolah-olah dokumen yang basah oleh tinta bisa mengunci apapun yang mungkin terjadi pada hidup mereka. Pada satu malam ia membawa sebuah amplop untuk keamanan bersama, katanya. Ketika pena hampir menyentuh kertas, Fatin memilih sebuah manuver. Pura-pura lemah, ia menunduk, menutup matanya, dan berpura-pura pingsan ringan. Gilang berlebihan, panik yang palsu ia mainkan. Atau mungkin ia memang panik, tapi karena itu memudahkan langkahnya. Ada orang-orang yang berbelas kasih, hanya karena itu mempermudah agenda mereka. Fatin sadar ia harus bertindak dalam bayang-bayang. Ia tidak bisa memaksakan konfrontasi di ruang tamu dengan tamu-tamu yang masih setia. Ia fokus pada hal-hal yang miliknya, yang jika diambil tanpa persetujuannya akan membuatnya kehilangan kemungkinan memperjuangkan kebenaran. Sumi bekerja cepat, menyalin dokumen, menyusun salinan cadangan, menyimpannya di tempat yang hanya diketahui sedikit orang. Mereka berbagi tugas. Fatin menjadi pengamat dan akal, Sumi menjadi eksekutor yang tenang. Kerjasama itu membentuk ruang kecil di mana Fatin mulai merasa kembali punya kendali. Hari 4, tekanan berubah menjadi agresi yang lebih nyata. Gilang semakin sering menelpon notaris bayaran dan perilakunya semakin terbuka. Ia merencanakan sebuah pesta, sebuah acara kecil yang ia klaim sebagai perayaan hidup dan persiapan administrasi. Tamu yang diundang adalah orang-orang yang menjalani bisnis serupa. Mereka yang tersenyum ketika membahas warisan dan yang menaruh nomor telepon notaris di daftar kontak mereka. Gilang berbicara di depan daftar tamu, menyusun rencana besar untuk penataan keluarga. Sementara itu, Fatin merasa pesta itu bukan untuk merayakan apapun. Itu adalah panggung di mana ia bisa kehilangan apa yang masih tersisa.
Di belakang layar, Sumi menyiapkan sebuah strategi. Ia tahu bahwa memaksa pengakuan di luar pengadilan adalah berbahaya. Publikasi yang terburu-buru bisa memberi kesempatan pembelaan bagi pelaku. Mereka perlu momen yang akan membuat kebenaran tak bisa disangkal, sesuatu yang akan menempatkan bukti di depan mata semua orang pada saat semua orang berkumpul. Bentuknya bukanlah kekerasan, bukan juga publisitas murahan, melainkan sebuah tayangan yang menampilkan urutan peristiwa, bukti dokumental yang tak terbantahkan, dan saksi yang bersedia berbicara. Fatin menatap daftar tamu. Di sana ada nama-nama yang biasa hadir saat urusan harta dibicarakan. Salah satunya adalah Vera, yang kehadirannya selalu diikuti aroma parfum dan suara tawa yang lirih. Fatin merasakan sesuatu lebih dari marah. Ada dingin yang menutup di hatinya, seperti air yang memadat di pagi beku. Ia tidak ingin merusak reputasi siapapun tanpa alasan. Ia hanya ingin aman, bebas dari rasa takut bahwa orang yang ia cintai selesai mengatur kematiannya. Sementara itu, Gilang semakin tidak sabar. Ia mempercepat segala sesuatu, memaksa keputusan agar semua beres sebelum komplikasi terjadi. Untuknya, Fatin adalah rintangan yang harus disingkirkan sebelum ia mengamankan hasil akhir. Untuk Fatin, setiap langkah Gilang menambah bahan bakar untuk rencana yang baru tumbuh. Malam sebelum pesta, Fatin tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, melihat jam yang berjalan. Lampu-lampu di rumah meredup, tetapi di luar masih ada cahaya lografi kota yang berkilau. Di halaman, tanaman yang dulu tumbuh subur tampak lebih rapat karena perawatan Sumi. Ada suara ketukan di gerbang, bukan ketukan jari tamu yang ia tunggu, melainkan sebuah ketukan yang membuat darahnya berhenti sedikit. Di ambang pintu, tersembunyi dalam kabut malam, seorang wanita berdiri. Ia tampak biasa, jaket sederhana, rambut disanggul rapi, tas digendong. Tetapi ada sesuatu yang membuat Fatin terkejut. Wanita itu bukan wajah yang asing, namun bukan pula seseorang yang ia harapkan pada jam seperti itu. "Siapa di luar?" tanya Gilang dari balik jendela, suaranya menahan kegugupan. Fatin melangkah pelan membuka pintu. Wanita itu menatapnya langsung, tidak ceroboh, tidak memohon, hanya hadir seperti titipan takdir. Di matanya ada garis pengalaman dan sesuatu yang lain, ketegasan seorang yang pernah duduk di balik meja, yang tahu cara membaca kebenaran dari kebohongan. "Bu Fatin," wanita itu menyebut namanya dengan halus. "Maaf mengganggu malam ini, saya Sumi." Ada ketenangan yang tidak biasa dalam ucapannya. Fatin merasa ada seluruh hari yang tertumpuk di balik dua suku kata itu. Ia menatap suaminya yang kini ikut melangkah ke depan, wajahnya berubah antara bingung dan khawatir. "Bagaimana bisa Anda datang sekarang?" Gilang bertanya, nadanya menuntut jawaban yang secepat mungkin. Sumi tidak bergeming. Ia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya, ujungnya sedikit basah karena hujan yang baru reda. "Ada hal yang perlu ibu lihat," katanya. "Ayah ibu menitipkan ini padaku, namun aku tahu ini lebih besar dari sekadar tumpukan kertas." Fatin merasakan napasnya mengecil. Amplop itu tampak biasa, namun seolah menyimpan petir yang masih menunggu untuk dilepas. Di sekeliling mereka, malam menunggu jawaban. Di dalam rumah, bayangan-bayangan menjadi saksi. Di luar, lampu jalan menyisakan garis oval di tanah basah. Di saat itu, segala sesuatu yang telah mereka rencanakan, segala pengamatan dan rasa sakit tampak berputar menuju satu titik, sebuah ketukan di pintu yang mengubah status quo. Wanita tua yang dulu tampak hanya tukang kebun yang membawa termos dan senyum lembut, kini berdiri memegang amplop, pengganggu asing yang tiba-tiba tak lagi asing. Fatin menarik napas, memegang amplop itu dengan tangan gemetar, lalu membuka satu lipatan demi lipatan. Di sana, di antara kertas-kertas yang rapi, ada satu lembar yang membuat suasana runtuh sekaligus menyusun jalan. Sampai di situ, malam itu memutuskan untuk menahan napas bersama mereka. Gilang menunduk, matanya memperlihatkan kebingungan yang belum pernah Fatin lihat.
sesuatu yang seketika merontokkan wajah penuh percaya dirinya. Sumi berdiri tenang, seolah sudah membayangkan reaksi itu. Di ruang tamu, radio yang tak dinyalakan memancarkan keheningan. Di luar, kota berputar seperti biasa. Di dalam rumah itu, ada sebuah amplop yang mungkin mampu membuka tirai kebohongan, menimbulkan badai. Fatin belum tahu apa isinya sepenuhnya, tetapi ia merasakan bahwa segala rencana yang selama ini disusun akan segera memasuki babak baru yang jauh lebih berbahaya dan jauh lebih mungkin untuk membawanya keluar dari bayang-bayang. Fatin membuka lipatan demi lipatan amplop dengan tangan yang gemetar, bukan karena lelah, melainkan karena kesadaran bahwa di antara kertas-kertas itu ada sesuatu yang bisa mengubah arah hidupnya. Di sana tertata rapi salinan dokumen lama, akta rumah, perjanjian pranikah dengan stempel yang sudah pudar dan sebuah surat pendek dari ayahnya. Di pundak Fatin terasa beban. Ia tahu setiap anak tangga yang akan ia naiki pada malam itu berarti potensi kehilangan lebih banyak lagi. Tetapi ia juga tahu kini ada orang di sisinya yang memahami jalur hukum. Seseorang yang memiliki pengalaman untuk menaruh bukti di tempat yang tak bisa dihapus dengan senyum atau uang. Di pagi pesta, rumah dipenuhi aroma kue dan parfum pengunjung. Lampu rumah menyala hangat, perabotan itu terlihat polos, seolah tak pernah berkonspirasi. Gilang berkeliaran seperti tuan rumah yang puas, menyambut tamu dengan senyum selimut. Vera muncul dengan gaun baru, masih membawa aroma parfum yang mengitari ruang. Ia bertemu Fatin dengan senyum yang sedikit dipaksakan, menepuk pundaknya dengan gerakan yang direncanakan. Saat itu, Fatin memandang tampilan luar itu, senyum, gelas koktel, tumpukan piring, dengan kejernihan yang aneh. Di belakang itu, ada permainan tumpang tindih yang lebih besar. Sumi lebih tenang daripada semua itu. Ia bergerak seperti bayangan yang tahu tempat duduk mana yang tepat, di mana kertas-kertas tim harus diletakkan. Ia mengatur tamu tanpa sorotan, memastikan siapa yang akan duduk dekat layar proyektor. Ada detil kecil. Pak Herman, pengacara senior yang dulu dikenal ayah Fatin, tiba lebih awal atas undangan pesan singkat. Ia duduk di sudut, mengamati tanpa komentar berlebih. Ada pula seorang pria berpakaian rapi, bukan polisi, namun tampak seperti seseorang yang biasa mengurus dokumen bank. Ia menerima amplop kecil dari Sumi sebelum tamu lain datang. Di dalamnya, perpotongan surat resmi yang meminta penghentian sementara akses rekening atas alasan sengketa hukum, bukan dengan cara yang rumit, hanya dengan sebuah permintaan yang didukung dokumen. Gilang berdiri di depan meja makan, mengangkat gelas untuk memberi pidato ringan. Kita harus siap untuk segala kemungkinan agar keluarga ini tetap utuh, katanya. Ada beberapa hal administrasi yang perlu ditandatangani, semuanya demi kepastian. Tamunya bertepuk dengan letih atau mungkin karena mereka tak tahu harus berbuat apa. Di belakang layar, Sumi memberi isyarat kecil kepada Fatin. Ketika Gilang selesai, ia boleh menyalakan proyektor. Fatin merasakan jantungnya berdegup cepat. Ini bukan momen untuk takut, ini momen untuk lancar. Ia berdiri, berjalan ke depan dengan langkah yang tampak perlahan namun pasti. Ketika ia mengangkat gelas, suara di ruangan mengendur. Terima kasih, ia memulai. Suaranya jelas. Sebelum kita lanjut, ada sesuatu yang perlu saya tunjukkan. Ada kerut di dahi Gilang, sebuah kehendak untuk menghalangi. Vera menatap ke arah pintu seperti ia menimbang kabur. Namun sebelum ada reaksi yang agresif, layar proyektor menyala. Lembaran putih di belakang ruangan berubah menjadi jendela kecil yang memperlihatkan rekaman kamera. Potongan-potongan yang biasa. Gilang memasuki dapur, ia berbisik pada seseorang di telepon, ia mengangkat benda kecil dari laci. Kamera menangkap gerakan yang tampak sederhana. Namun ketika diperlihatkan berulang-ulang, aksi itu menjadi jelas. Bukan kebetulan, melainkan rangkaian berpola. Tamu mulai bersorak, mendeham, menutupi mulut. Ada bisik-bisik yang naik.
Lampu di rumah tiba-tiba terasa lebih terang, setiap lekuk meja lebih nyata. Di layar berikutnya, foto-foto yang disusun Sumi bergantian muncul, tanda tangan notaris yang familiar, salinan transfer yang tak sesuai, dan sebuah surat wasiat yang berusaha digeser ke rekening tertentu setelah sebuah tanggal kritis. Semua orang melihatnya, tak seorang pun bisa mengabaikannya. Gilang berdiri membeku, wajahnya menua beberapa tahun hanya dalam hitungan menit. Ini fitnah, ia mendesah, suaranya terdengar seperti orang yang sedang menimbang kata-kata lawannya sendiri. Barang bukti bisa dimanipulasi. Sumi mengambil langkah ke depan, menaruh map yang tersusun rapi di meja, salinan dokumen, catatan kronologis, dan kontak saksi yang bersedia hadir. Ini bukan sekedar tuduhan, katanya dengan nada datar. Ini adalah rangkaian bukti yang menunjukkan motif. Kita tidak menuduh dengan emosi, kita menunjukkan fakta. Di ruangan itu, ada yang memalingkan muka, ada yang menundukkan kepala, ada pula yang menatap tajam, seperti mencari celah. Gilang maju, wajahnya merah. Kau ingin mempermalukan saya di depan teman-teman. Kau pikir dengan menyalakan layar ini semua orang akan percaya? Saya tidak mencari pembenaran dari mereka, kata Fatin. Saya mencari keadilan. Lalu, dengan gerakan yang telah mereka latih selama beberapa hari terakhir, tamu-tamu menerima surat resmi yang ditujukan kepada bank dan keperluan hukum lainnya. Pemberitahuan bahwa ada sengketa yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat yang sama, seorang pria berpakaian gelap yang duduk di pojok ruangan mengangkat tangan. Ia bukan polisi uniform, tetapi ia memperkenalkan diri sebagai pengacara independen yang bekerja dengan Pak Herman. Ia menyampaikan bahwa sesuai prosedur ada langkah-langkah administratif yang dapat diambil untuk mengamankan sementara aset sampai proses hukum selesai. Kata-kata itu menggantung di udara seperti jaring. Gilang berusaha menjawab dengan argumen ekonomis dan agresi verbal. Ia mencoba mengambil layar, mematikan perangkat, bahkan mengancam akan memanggil pihak keamanan. Namun kepanikan tidak lagi hanya miliknya. Tamu mulai mundur, reaksi publik atas bukti itu memecah dukungan yang selama ini tampak tak terguncang. Vera berdiri, wajahnya pucat. Ia mengeliat seperti orang yang merasa perjalanan selama ini mulai menuju jurang. Kemudian hal yang tak terduga terjadi. Vera menatap ke arah Gilang. Ada keraguan di matanya, bukan karena ia menemukan nurani, tetapi karena ia melihat bahwa kapal yang ia tumpangi mungkin tenggelam tanpa ada tempat untuk melompat. Ia menunduk, lalu berkata pelan kepada seseorang di sampingnya, "Mereka menyimpan bukti, kau tahu itu kan?" Suaranya tak direncanakan untuk terdengar, tetapi terdengar. Seseorang menanyakan apa maksudnya. Vera hampir menangis ketika akhirnya ia berbisik, "Aku tidak tahu, aku hanya membantu beberapa hal." Kata-kata itu cukup untuk menambah benang kusut yang telah menjerat Gilang. Tidak lama kemudian, suara mobil polisi terdengar di luar, bukan karena tamu memanggil mereka dalam kekacauan, melainkan Fatin dan Sumi sudah mengatur agar penyidik hadir segera setelah bukti dipertontonkan. Petugas yang datang bukan bertepuk tangan di panggung. Mereka berdiri dengan sikap profesional, menaruh dokumen permintaan pemeriksaan dan meminta keterangan. Gilang berusaha menghalangi, tetapi pengacara yang hadir menyampaikan bahwa ada cukup bukti untuk membuka penyelidikan lebih lanjut. Kata-kata seperti laporan forensik sementara dan permohonan pembekuan akses sementara mulai melayang di udara. Istilah-istilah yang membuat wajah-wajah yang sedari awal tersenyum kini menegang. Dalam hitungan jam, beberapa rekening dibekukan berdasarkan permintaan resmi yang diajukan, bukan karena ada sihir, tetapi karena ada cukup tanda tanya yang perlu dijawab. Para tamu yang tadinya setia, kini berkumpul di luar rumah, berbisik-bisik. Gilang kehilangan kendali. Ia mencoba melawan dengan hukum dan ancaman. Ia mencoba meredam mereka yang membocorkan bukti, namun publikasi bukti itu telah mengubah narasi. Orang yang tadinya diam menjadi penasaran. Orang yang tadinya tersenyum kini menaruh jarak. Keesokan harinya,
Inspektur Anwar, seorang penyidik yang tenang, berambut sedikit uban, dengan mata yang tak mudah terpancing, mengirim pemberitahuan resmi. Laporan forensik menyatakan adanya residu yang mengindikasikan zat asing pada sampel yang diambil dari beberapa barang konsumsi. Catatan laboratorium menyarankan investigasi lebih lanjut. Kata-kata itu dipublikasikan secara hati-hati oleh pihak berwenang. Bukan klaim yang tegas untuk menghakimi, tetapi sebuah fakta yang tidak bisa diabaikan. Berita mulai merebak. Gilang membaca headline dengan tangan bergetar. Wajahnya berubah menjadi sesuatu di antara ketakutan dan marah. Dalam ruang tamu yang dulu menjadi medan canda, kini ada keheningan yang sibuk. Polisi datang ke rumah dengan surat perintah untuk mencari dan menyita beberapa barang terkait penyelidikan, dokumen, perangkat elektronik, berangkas kecil yang selama ini disimpan rapat. Gilang yang mencoba menahan gelombang itu tampak seperti seseorang yang mendadak melihat bangunan yang ia kira kokoh mulai runtuh. Di tengah proses itu, Fatin berdiri di ambang kamar tidurnya, merasakan sesuatu yang aneh. Adakah kebebasan yang baru mulai menapak? Ia menyadari bahwa segala yang ia lakukan bukan untuk aibkan orang, melainkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari kemungkinan akhir yang tidak ia pilih. Ia menutup mata sejenak dan menarik napas. Di luar, suara-suara lalu lintas kota bersambung seperti denyut yang tak mau berhenti. Di dalam, ada pula langkah hukum yang sedang berjalan, lambat namun pasti. Pengadilan berikutnya bukanlah drama yang singkat. Ada saksi-saksi yang dipanggil, Dr. Rian yang menangani Fatin di hari-hari awal, memberi keterangan tentang diagnosis dan perawatan. Ia tidak mengatakan bahwa ada racun tertentu. Ia sekadar menyatakan hasil pemeriksaan medis awal yang mengindikasikan adanya gangguan yang tidak biasa, yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Laporan laboratorium yang lebih lengkap kemudian memperkuat keraguan tersebut. Para penyidik menata bukti, memasukkan catatan transfer, foto, rekaman CCTV. Semua itu membentuk satu alur yang, ketika disajikan di depan hakim, tidak mudah ditolak. Gilang membantah keras. Dia mempekerjakan pengacara-pengacara yang handal. Ia berusaha menodai kredibilitas bukti, mempersoalkan rantai pengawasan, menuduh manipulasi. Ia menuduh bahwa rekaman itu editan. Ia menyerang integritas mereka yang mengumpulkannya. Namun di balik semua itu, ada saksi-saksi yang bersaksi tanpa terburu-buru. Sumi dengan catatan kronologisnya. Vera yang akhirnya mengakui ada pembicaraan rahasia antara dirinya dan Gilang. Bahkan beberapa tamu yang dulu setia menyatakan bahwa suasana malam itu berubah setelah tayangan proyektor. Perlahan, fakta yang tadinya tersembunyi menjadi lebih terang. Sementara proses berjalan, media memainkan perannya. Tidak semua pemberitaan adil, beberapa mengarah ke sensasi, mengunci gelar skandal keluarga. Tetapi ada pula liputan yang mengupas sisi manusiawi, seorang istri yang menemukan pengkhianatan bukan hanya di perkara harta, tetapi di niat untuk mengakhiri hidupnya. Narasi itu membuat publik bersimpati pada Fatin, bukan karena ia mencari simpati, tetapi karena bukti-bukti memojokkan niat yang sebuah keluarga seharusnya lindungi. Ada momen yang terlihat seperti kebangkitan ketika pengadilan mengeluarkan putusan awal yang tidak membebaskan Gilang dari segala tuduhan, tetapi memberikan ruang bagi proses penyelidikan untuk menyelesaikan semua bukti. Pihak bank memblokir akses beberapa rekening penting. Aset yang semula mudah dipindahkan kini terikat oleh keputusan pengadilan sementara. Dalam momen itu, Gilang terlihat seperti orang yang kehilangan tangan di permainan catur. Setiap langkah tersisa, ia perhitungkan dengan ketakutan. Di sisi lain, Fatin mulai merasakan bebannya menipis sedikit demi sedikit. Ia melakukan hal-hal yang dulu tampak mustahil, berdiskusi dengan pengacara, mengecek kondisi rumah, merapikan surat, berbicara pada wartawan yang hadir tanpa mau membeberkan hal-hal pribadi yang tidak perlu. Ia belajar ulang bagaimana berdiri sendiri. Ada adegan-adegan kecil yang menggambarkan pemulihan. Ia menyiram monstera di teras, ia memegang cangkir kopi tanpa rasa curiga. Ia menertawakan sebuah lelucon kecil yang dibuat Sumi. Sementara itu, Gilang mengalami kejatuhan sosial. Rekan-rekannya yang dulu berdiri di sampingnya mulai menarik diri. Ada rapat bisnis yang membatalkan janji, ada investor yang menunda keputusan. Di sebuah kafe,
Dua orang berbicara tentang betapa cepat reputasi bisa berubah. Di ruang sidang, hakim memberi batasan-batasan yang membuat strategi Gilang semakin sempit. Ia marah, ia merasakan dunia yang ia rencanakan runtuh karena bukti-bukti yang menempel seperti lem kering. Saat menuju persidangan utama, suasana semakin tegang. Ada satu hari ketika Fatin duduk sendirian di ruang keluarga yang kini lebih terang, memegang surat dari seorang perempuan yang mengalami hal serupa. "Terima kasih," tulis perempuan itu, "karena kisahmu, aku berani membuka kasus lamaku." Sentuhan kecil itu menghangatkan dada Fatin. Ia menyadari perjuangannya sudah menyentuh orang lain, bukan karena ia mencari pujian, tetapi karena ada jaringan perempuan yang saling menopang. Di hari persidangan besar itu, ruang sidang dipenuhi orang, wartawan, saksi, dan beberapa tetangga yang ingin tahu. Sumi duduk strategis, memberikan dukungan yang tenang. Pak Herman, yang terkenal sebagai pengacara senior, hadir sebagai saksi dan penasehat moral. Di hadapan hakim, bukti-bukti disusun, rekaman, foto, laporan forensik, dokumen transfer, saksi yang menyatakan motif. Pengacara Gilang mencoba menyeret setiap bukti ke dalam kubangan keraguan. Mereka mempertanyakan autentisitas data, menuntut pembuktian lebih dalam. Namun, ketika saksi berdiri dan menceritakan kronologi yang konsisten, ketika laboratorium menyampaikan temuan yang mendukung dugaan adanya zat asing dalam beberapa sampel, ketika notaris yang sebelumnya tampak ramah memberikan keterangan yang tidak sejalan dengan apa yang ia tanda-angani, ketika hal-hal ini berkumpul, mereka menciptakan sebuah pola yang kuat. Di luar, media menunggu putusan dengan nafas tertahan. Di dalam, Fatin mendengarkan setiap detik, merasakan denyut yang jauh lebih lambat daripada sebelumnya. Ia tidak lelah, ada rasa lega yang samar. Hakim menatap ke arah pihak pembela, ke arah terdakwa. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, kata hakim akhirnya, suaranya tegas, pengadilan menemukan bahwa terdapat unsur niat yang perlu diproses. Proses hukum akan berlanjut dan keputusan akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu bukan vonis akhir, itu bukan kembang api yang menandakan kemenangan penuh. Tetapi itu adalah pengakuan bahwa ada sesuatu yang salah, cukup untuk mengikat langkah-langkah selanjutnya. Beberapa minggu kemudian, proses penyidikan semakin mengerucut. Vera, yang semula merupakan bagian dari lingkaran Gilang, memutuskan untuk menjadi saksi pelapor. Bukan karena ia ingin menjatuhkan seseorang, tetapi karena ia takut menjadi bagian dari sebuah cerita yang mencelakai orang. Kesaksian itu melengkapi mosaik yang selama ini sulit dilihat. Pak Budi, notaris yang semula terlihat rapi dan tak tergoyahkan, kini bersaksi dengan nada yang diwarnai rasa bersalah. Ia mengakui bahwa ada dokumen yang ditandatangani dengan cara yang terburu-buru, tanpa pertimbangan penuh. Semua pengakuan itu bukan drama balas dendam. Itu adalah pengakuan bahwa sistem bisa diselewengkan oleh mereka yang punya niat. Akhirnya, ketika pengadilan memutuskan, ada perasaan lega yang mengalir seperti air yang telah lama ditahan. Pengadilan memutuskan bahwa ada cukup bukti untuk menghukum pihak-pihak yang terbukti ikut serta. Gilang dinyatakan bersalah atas beberapa dakwaan yang serius. Vonis yang diberikan tidak muncul sebagai kemenangan gaib, namun sebagai hasil dari rangkaian bukti yang tak bisa terbantahkan. Ia dibawa keluar dari ruang sidang dengan kepala tertunduk, bukan karena ada adegan kekerasan, melainkan karena proses hukum telah menempatkannya pada titik di mana tanggung jawab sosial harus diambil. Vera mendapatkan perlindungan saksi, beberapa pihak lain dipanggil mempertanggungjawabkan peran mereka. Setelah vonis, kehidupan Fatin mulai menata ulang dirinya sendiri. Rumah yang penuh bayangan kini menjadi tempat dengan udara yang lain. Ia membongkar lemari-lemari yang menyimpan kenangan buruk, menata ulang foto-foto, mengganti tirai lama dengan warna yang lebih cerah. Ia menyiram tanaman monstera pagi-pagi setiap hari, menikmati daun-daun hijau yang kini tampak lebih hidup. Dalam momen-momen sederhana itu, ia merasakan kemerdekaan yang tidak melulu berbicara di hadapan hakim, kemerdekaan yang ditemukan ketika ia bisa minum teh tanpa khawatir, ketika ia bisa tertawa
tanpa ada listrik statis ketegangan yang mengikutinya. Sumi tetap di sampingnya, namun peran wanita itu kini tak lagi tersembunyi. Ia membantu Fatin menyusun surat-surat untuk membangun sebuah yayasan kecil, tempat yang akan membantu perempuan korban manipulasi ekonomi dan kekerasan psikologis. Kita tidak akan mengganti dunia dalam semalam, kata Sumi suatu pagi saat mereka duduk di teras yang kini dipenuhi tanaman baru. Tapi kita bisa memberi seseorang jalan kecil untuk berdiri kembali. Yayasan itu lahir dari kehendak sederhana, menyediakan konseling hukum, tempat aman sementara, dan pendampingan administratif bagi perempuan yang terjebak. Awalnya hanya beberapa janji temu, beberapa pesan yang masuk lewat telepon, namun lambat laun memberi dampak. Ada perempuan yang datang dengan mata sembab. Mereka bercerita tentang suami yang mengendalikan keuangan, tentang orang terdekat yang tidak bisa dipercaya. Di ruangan kecil yayasan itu, ada secangkir teh, kursi yang empuk, dan telinga yang siap mendengar. Fatin membentuk program kecil untuk melatih perempuan agar mengenali tanda-tanda bahaya lebih dini, menyediakan rujukan hukum, dan menyusun strategi pemulihan. Ia tak ingin mengajarkan kebencian, ia ingin membagikan alat untuk keselamatan. Masyarakat memberi respon yang beragam. Ada yang menyambut yayasan dengan tangan terbuka, memberikan donasi, menawarkan waktu mereka. Ada pula yang skeptis, menganggapnya sebagai langkah yang terlalu idealis. Namun setiap perempuan yang keluar dari ruangan itu dengan kepalanya sedikit lebih tegak adalah bukti cukup bahwa langkah itu bukan sia-sia. Dalam beberapa kasus, yayasan membantu proses hukum yang serupa, memberikan dukungan, menyediakan saksi, dan meyakinkan bahwa sebuah kasus tidak ditelan oleh rasa malu. Di suatu sore, Fatin menerima surat dari seorang ibu yang dulu ia kenal sebagai tetangga di kompleks perumahan. Sejak kasusmu, tertulis, suamiku berhenti mengendalikan rekening. Aku belajar memperbaiki catatan keuangan kecilku. Aku tak lagi takut berkata tidak. Surat itu membuat Fatin menangis, bukan karena belas kasihan, melainkan karena ia melihat gema dari perjuangannya yang meresap ke kehidupan lain. Seiring waktu, rumah Fatin mengalami perubahan simbolis. Di sudut ruang tamu, Sumi menaruh sebuah manekin kecil, bukan sebagai ejekan, melainkan sebagai simbol. Manekin itu memakai kain sederhana dengan pesan terpajang, lebih kuat karena kita saling menjaga. Di rak buku, ada beberapa buku hukum sederhana yang kini digapai oleh siapa saja yang datang ke yayasan. Di dapur, Gilang sudah tidak ada. Barang-barang yang mengingatkannya dipindahkan ke satu sisi rumah, bukan untuk dijadikan teka-teki, melainkan sebagai tanda bahwa hidup terus berjalan. Kadang, ketika malam tiba dan lampu kota berkedip seperti tak ingin tidur, Fatin duduk sendirian di teras. Ia memegang cangkir teh hangat, memandangi daun-daun monstera yang mulai tumbuh rimbun. Ada rasa syukur yang dingin, syukur karena ia selamat, dingin karena bekas luka tak selalu hilang seketika. Namun, di sana juga ada keyakinan bahwa sebuah ketukan di pintu pada saat yang tepat dapat mengubah nasib seseorang. Sumi, yang dulu dianggap hanya tukang kebun, kini duduk di sampingnya dengan senyum tenang. Kehadiran wanita tua itu tidak lagi terasa aneh. Ia adalah sahabat, penasehat, dan sekutu. Suatu hari, Fatin dihubungi oleh seorang penyidik yang mengabarkan bahwa beberapa aset yang dibekukan berhasil dikembalikan ke pihak yang berhak karena hasil verifikasi. Kata-kata itu membuat pipi Fatin memerah, bukan karena gembira berlebihan, tetapi karena ada kepastian bahwa apa yang ia perjuangkan bukan sekadar angin. Ia menutup telepon dan menatap keluar jendela. Di sana, anak-anak lingkungan bermain bola. Di ucapan seorang tetangga yang lewat, ia mendengar, "Kau kuat, Bu, kita semua melihat itu." Kata-kata sederhana itu adalah bukti lain bahwa perlawanan tak selalu harus dilakonkan di pengadilan. Ia juga berlangsung di kehidupan sehari-hari, dalam percakapan warung, dalam cara orang menatap satu sama lain dengan lebih waspada terhadap kekuasaan yang disamarkan. Waktu lalu,
Ketika semua tampak ancaman, Fatin pernah merasa kecil, seperti jam yang berhenti berdetak. Kini, denyut kehidupan itu kembali. Ia memakai hari-hari untuk membangun, bukan untuk melupakan, melainkan untuk merajut kembali. Ia menyampaikan seminar kecil di yayasan, mengundang perempuan-perempuan untuk berbicara, membentuk jaringan dukungan yang tak menuntut penghargaan. Sumi duduk di depan meja pendaftaran, menuliskan nama-nama dengan tulisan rapi, memberikan senyum yang telah menjadi identik dengan tempat itu. Beberapa tetangga yang dulu membela Gilang muncul kembali, ada yang malu, ada yang sekedar penasaran. Fatin menyambut mereka bukan dengan kemarahan, tetapi dengan penjelasan sederhana. Saya ingin menghindari agar ini terjadi lagi pada siapapun. Sikap itu memberi pelajaran pada banyak orang tentang bagaimana konflik pribadi bisa menjadi isu publik yang memerlukan penanganan serius. Di sekolah anak tetangga, ada orang tua yang menanyakan materi edukasi tentang tanda-tanda manipulasi. Di kantor-kantor kecil, beberapa bos menaruh perhatian lebih pada kesejahteraan karyawan. Suatu sore, ketika Fatin sedang merapikan rak di yayasan, seorang perempuan muda masuk dengan mata yang penuh kecemasan. Ia duduk, memegang amplop yang mirip amplop-amplop yang pernah membuat hidup Fatin berubah. Ia menyampaikan ceritanya dengan suara bergetar, suami yang mengendalikan rekening, akses yang dibatasi, ancaman agar ia tak berbicara. Fatin menatapnya, menghela napas, lalu berkata dengan lembut, "Kau tidak sendiri, kita akan mulai dari langkah kecil." Kata-kata itu membawanya kembali ke masa awal perjuangan, ke masa ketika sebuah ketukan di pintu mengubah semuanya. Musim berganti, rumah yang dulu terasa dingin, kini hangat dengan aktivitas yang berarti. Fatin sering mengundang para wanita yang pernah dibantunya untuk minum teh, bertukar cerita, dan terkadang tertawa bersama. Ia tahu bahwa pulih bukanlah sebuah garis lurus, ada hari baik dan hari buruk. Namun ia juga tahu bahwa kekuatan itu berlapis, kekuatan hukum, kekuatan solidaritas, dan kekuatan pribadi yang muncul ketika seseorang memutuskan untuk tidak menyerah. Pada suatu malam yang tenang, Fatin berdiri di depan pintu rumah menatap keluar. Di dalam, lampu teras memantulkan siluet daun-daun. Di dalam hatinya, ada kenangan yang tak lekang, dokter yang menyebut angka 7, kata-kata Gilang yang dingin, bisik-bisik malam yang membuatnya merasa sendirian. Namun di samping kenangan itu, ada juga gambaran seorang wanita tua yang menaruh termos teh dan surat dalam sebuah amplop, menepuk tangannya dengan lembut dan berkata, "Aku pernah tahu jalannya, aku di sini untuk menemanimu." Fatin menutup pintu perlahan. Di kepalanya, kalimat yang dulu hampir mematahkan semangatnya, kini berubah menjadi pengingat. Mereka sudah menyiapkan pemakamanku, tapi seorang asing mengetuk pintu. Bukan asing yang menjatuhkan, melainkan asing yang membuka jalan. Sumi, yang datang tanpa banyak heboh, menjadi saksi betapa dunia bisa tertata ulang jika ada keberanian, akal sehat, dan solidaritas. Di akhir cerita, ada sebuah rangkaian sederhana. Yayasan terus berjalan. Donor-donor kecil datang dari komunitas, beberapa perempuan yang dibantu kini menjadi relawan. Fatin sendiri menata lembaran hidupnya dengan kesadaran baru, bahwa hidup adalah soal pilihan yang diambil saat pintu mengetuk. Ia memilih untuk membuka pintu itu bukan karena ia lemah, melainkan karena ia percaya bahwa di balik ketukan ada kemungkinan untuk hidup yang lebih baik. Jika kau merasa tergerak oleh kisah ini, bantu cerita-cerita seperti ini sampai ke lebih banyak telinga. Subscribe dan bagikan agar lebih banyak perempuan tahu bahwa ada jalan keluar. Cerita Fatin bukan sekadar kemenangan satu orang. Ia adalah pengingat bahwa solidaritas kecil bisa mengubah nasib besar.